Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Haudi Nishita Tujuale. Saya mahasiswa aktif program studi Pendidikan Agama Kristen semester 1 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dosen pengampu Neltovan Rame, Sarjana Olahraga, Magister Pendidikan. Hak asasi manusia merupakan elemen mendasar dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang membentuk tatanan sosial yang adil dan bermartabat. Hak-hak dasar ini melekat pada setiap individu hanya karena status mereka sebagai manusia, tanpa memandang latar belakang tertentu. Pentingnya hak asasi manusia tak hanya berkaitan dengan perlindungan martabat manusia, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan berkeadilan. Perhatian global terhadap hak asasi manusia semakin meningkat sering dengan berkembangnya kesadaran internasional tentang perlunya melindungi hak-hak dasar manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 merupakan tonggak penting dalam sejarah penegakan HAM. Deklarasi ini menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk hidup bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan penindasan, serta berhak beradaptasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Konsep ini diterima sebagai standar global yang meningkat, dan negara-negara di seluruh dunia berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar tersebut. Perhatian global terhadap hak asasi manusia juga semakin kuat dengan adanya berbagai mekanisme internasional yang memantau dan memberikan saran sebagai negara terkait penegakan HAM. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Hak Asasi Manusia (PBB) memberikan tekanan kepada negara-negara untuk menjalankan tanggung jawab mereka dalam melindungi hak asasi manusia. Pentingnya hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Perhatian global dan konteks Indonesia menunjukkan betapa mendasarnya konsep hak asasi manusia dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadilan. Penegakan HAM tidak hanya tentang memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga tentang membangun budaya yang menghormati dan menghargai hak-hak individu sebagai sesama manusia. Inilah yang menjadi latar belakang penting untuk memahami mengapa penegakan HAM harus terus diperlukan dan dimajukan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Ada juga jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama, hak sipil dan politik. Hak sipil dan politik adalah hak-hak yang memberikan kebebasan individu dari interferensi negara dan pihak lain, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Ini mencakup hak-hak yang memungkinkan seseorang untuk menikmati kebebasan pribadi dan kebebasan politik yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat yang bebas. Ada juga hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ekonomi, sosial, dan budaya mencakup hak-hak yang memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi seseorang, serta akses terhadap pendidikan dan kebudayaan. Dan juga ada hak kolektif. Hak kolektif adalah hak-hak yang dimiliki oleh kelompok masyarakat sebagai kesatuan terkait dengan hak-hak dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta hak untuk membangun yang berkelanjutan. Hak kolektif ini memastikan bahwa setiap kelompok dalam masyarakat memiliki hak terhadap sumber daya dan lingkungan yang mendukung kehidupan yang layak, serta memiliki peran yang dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan sumber daya alam. Ada juga
Fungsi hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, menghormati dan kebebasan individu. Salah satu fungsi utama hak asasi manusia adalah untuk menghormati hak dan kewajiban kebebasan individu menurut John Locke dalam buku Pemikiran Politik Barat oleh Yudi Latif 2005. Hak asasi adalah hak untuk hidup, hak untuk bebas, dan hak untuk memperoleh properti yang merupakan warisan dari hukum hak alam. Ada juga kedua, menjamin keadilan sosial. Hak asasi manusia berfungsi untuk memastikan keadilan sosial dalam masyarakat. Menurut Satijobto Raharjo dalam bukunya Ilmu Hukum Keadilan Sosial adalah keadaan di mana setiap anggota masyarakat mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Keadilan sosial melibatkan distribusi sumber daya yang adil, akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial bagi seluruh warga negara. Ketiga, mencegah diskriminasi dan kekerasan. Fungsi HAM yang sangat penting adalah untuk mencegah diskriminasi dan kekerasan. Itulah penjelasan saya tentang hak asasi manusia. Sekian dan terima kasih. Shalom.